Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Delisa. Kita jumpa lagi lah ya. Setelah sekian lama nggak ngobrol-ngobrol cerita tentang misteri ya. Kali ini saya akan bercerita tentang sosok perempuan. Dia cantik, masih muda, tapi dia memiliki inner beauty. Dia juga memiliki istilahnya itu inner beauty yang berbeda dari wanita lainnya ya. Jadi inner beauty-nya ini dapat menarik perhatian terutama makhluk-makhluk dari alam lain. Jadi kemanapun si perempuan ini pergi, dia akan menarik perhatian. Jadi misalnya dia pergi ke suatu tempat. Nah, di tempat itu ada penunggunya, penunggu utama, ada penunggu dan sebagainya. Misalnya sosok yang paling kuat dan sebagainya. Nah, si perempuan ini dia punya keahlian, dia dapat menarik perhatian si penunggu utama, dan dimanapun dia berada, dia menarik perhatian lah ya. Dan tidak cuma itu, dia juga memiliki aura pemikat ya. Jadi semacam aura memikat. Jadi setiap laki-laki yang melihat dia itu ada rasa tertarik tersendiri ya. Seperti itulah ya. Cuma ya si perempuan ini kan orangnya agak cuek ya. Dia agak cuek, tidak pernah mempermasalahkan, dan dia juga tidak pernah berpikir untuk selalu memikirkan hal-hal tersebut ya. Awalnya dia tidak percaya ya, tapi setelah beberapa kejadian yang dia rasa janggal, akhirnya dia lama-lama percaya. Nah, kejadiannya itu apa saja? Jadi salah satunya ya si perempuan ini tuh dia menginginkan ketika dia bertemu seseorang, dia merasa orang itu ada aura tersendiri baginya, istilahnya aura yang menarik. Nah, ketika si perempuan sudah walaupun cuma lihatnya sekilas, si laki-laki itu dia menjadi tertarik dengan si perempuan ini. Ini bukan soal susu atau apa ya. Ya bahasanya kalau ilmu bukan ilmu sih, pokoknya ya seperti itulah ya, susu atau pemikat atau bukan. Ini tuh jadi tuh alami, berasal dari perempuannya sendiri. Jadi tuh keturunan dari kakek buyutnya, pokoknya turun ke perempuan ini. Tapi aura yang ditonjolkan perempuan ini adalah memikat ya. Jadi memikat ya, seperti itulah. Nah, tapi ketika si perempuan ini tidak menyukai seseorang, atau dia merasa agak-agak misalnya nggak suka, walaupun nggak sukanya itu cuma sekilas atau apa, nah akan ada kejadian yang mungkin tidak mengenakan. Tak kejadian sakitnya sih ya nggak parah sih ya, mungkin sakit perut tapi itu selama berhari-hari, terus sakit nggak enak badan atau apa, atau bahkan menyangkut soal usaha seseorang itu ternyata si perempuan ini mempunyai keahlian, dia bisa mempengaruhi hal tersebut lah ya. Jadi awalnya kan si perempuan ini tidak percaya, kemudian setelah beberapa kali kejadiannya dirasa aneh dan gak masuk akal, akhirnya si perempuan ini percaya. Jadi kejadiannya itu ya, si perempuan ini ada laki-laki yang memang teman si perempuan, dan karena masalah hal sepele si perempuan pun merasa sebelah ya, bahasa Jawanya sebel. Tapi itu hanya sebel biasa sih, si perempuan tidak pernah membatin laki-laki tersebut jelek atau dan apa sebagainya. 3 hari kemudian si laki-laki ini datang meminta maaf ke perempuan itu dengan alasan sakit perut yang tak kunjung sembuh. Nah, si perempuan kan bingung,
karena dia tidak melakukan apa-apa, kok bisa sakit perut gitu loh, dan nggak sembuh-sembuh, dan itu kayak diare. Akhirnya si perempuan ini pun berpikir positif lah ya, mungkin dia salah makan. Nah, si perempuan ini selama ini selalu berpikir positif seperti itu. Sedangkan si laki-laki dia merasa mimpi atau perasaan aneh, intinya harus meminta maaf pada perempuan, dan anehnya setelah meminta maaf pada si perempuan tersebut, sakitnya sembuh, dan itu nggak masuk akal. Lalu peristiwa lainnya ada laki-laki juga yang mungkin ya dia belajar tentang ilmu seperti itu, dan dia menantang si perempuan ini. Istilahnya dia bilang tak jajal atau sepiro saktimu. Nah, bahasa Jawanya seperti itulah ya, seberapa saktinya. Si perempuan pun bingung, sakti gimana, saya hanya wanita biasa. Nggak sampai 1 minggu si laki-laki itu minta maaf karena dia mengalami sakit juga. Peristiwa lainnya juga jadi ketika si perempuan ini senang, orang yang di dekatnya, otomatis si perempuan ini kan dia berkata, semoga lagi senang, perasaannya lagi senang, dan dia lagi dekat dengan seseorang. Tapi dekat itu bukan dalam arti harus pasangan atau apa ya, dekat sebagai teman, dekat dan keluarga dan sebagainya. Lalu si perempuan ini pun dia berdoa, ya Allah, semoga rezekinya laki-laki tersebut digandakan dan sebagainya lah ya. Nah, anehnya ketika si perempuan ini berdoa seperti itu, gak sampai 2 hari, kadang gak sampai 1 hari, 3 hari, itu laki-laki ada ya istilahnya yang didoakan itu mendapatkan rezeki, dan lalu dia bilang terima kasih pada perempuan tersebut. Tapi sebaliknya, ketika perempuan ini dijahatin oleh seseorang, dan seseorang itu tidak meminta maaf atau apapun, nah anehnya itu dalam waktu 1 bulan itu ya, si laki-laki itu ada saja masalah sampai akhirnya meminta maaf pada perempuan tersebut, dan masalahnya anehnya selesai lah ya. Kemudian masalah yang lainnya juga, jadi ada suatu peristiwa yang memang menyakiti hati perempuan tersebut. Tidak berapa lama yang menyakiti tersebut itu ya istilahnya itu kecelakaan lah ya, seperti itu. Dan juga ada juga yang terkena penipuan dan sebagainya. Memang sih ya, si perempuan ini awalnya tidak percaya, tapi lama-lama dia merasa janggal dengan semua peristiwa tersebut. Nah, jadi sosoknya seperti ini ya. Dia yang selalu berada di dekat perempuan ini ya. Kalau yang atas itu dia kayaknya datang barusan, malah ke gambar, nggak sengaja tadi. Jadi dia itu yang sosok sama si perempuan ini yang tubuhnya kekar besar itu, dia itu aslinya itu hitam banget, agak abu-abu, pokoknya tubuhnya kekar. Aku sih yang nggak bisa gambar, jadi gambarnya tuh jelek kayak gini. Nah, jadi ya intinya ya tadi itulah ya yang saya sampaikan ya. Jadi aura si perempuan ini yang bisa memikat para makhluk-makhluk dan juga kaum lelaki lah ya, seperti itulah. Oke, kalau besok masih ada cerita menarik tentang si perempuan ini, saya akan lanjutkan. Tapi kalau enggak ya kita ganti cerita yang baru lagi. Oke, terima kasih sudah selalu setia menonton channel saya. Maaf ya kalau uploadnya itu jarang-jarang ya. Jadi cukup sekian ya cerita hari ini. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Untuk kritikan saya tunggu di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.